نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق وقال تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, ada seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor di Madinah yang bernama Sya'ban. Sahabat ini memang tidak sepopuler sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Namun ternyata sahabat Sya'ban ini memiliki kualitas keimanan yang sangat luar biasa. Tercatat di kalangan para sahabat, juga diketahui oleh Rasulullah SAW bahwa sahabat Sya'ban ini adalah orang yang senantiasa datang paling awal ke masjid setiap waktu sholat. Dan sahabat Sya'ban ini punya kebiasaan, dia senantiasa mengambil saf di paling depan dan di pojok sebelah kanan. Disitulah Sya'ban biasa menunggu waktu sholat. Bahkan ketika melaksanakan sholat, baik yang wajib ataupun yang sunnah, Sya'ban ini tidak pernah beranjak dari tempat duduknya. Jadi ketika para sahabat masuk, saat sudah masuk waktu sholat, maka mesti para sahabat sudah melihat dalam masjid ada Sya'ban. Demikian juga Rasulullah ketika masuk ke dalam masjid untuk sholat, mesti Rasulullah juga sudah melihat Sya'ban. Dalam kesempatan sholat subuh, ketika sudah selesai adzan, para sahabat masuk ke masjid, demikian juga Rasulullah. Ternyata para sahabat Rasulullah tidak melihat Sya'ban di tempat di mana biasa Sya'ban duduk. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kemana Sya'ban? Adakah di antara kalian yang melihat Sya'ban? Kemudian di antara para sahabat ada yang menjawab, kami tidak melihat ya Rasul, kami tidak tahu ya Rasul. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk menahan dulu iqamah sambil menunggu tibanya sahabat Sya'ban. Pada waktu subuh, waktunya sangat singkat, ditunggu, kemudian Sya'ban juga tidak muncul. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar sahabat Bilal ini untuk kemudian iqamah. Selesai sholat, seperti biasa Rasulullah menghadap kepada para jamaah dan secara refleks Rasul pun melihat ke posisi di mana biasa sahabat Sya'ban duduk. Lagi-lagi Rasulullah tidak melihat keberadaan Sya'ban di tempatnya. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang tahu rumahnya Sya'ban? Kemudian di antara para sahabat ada yang mengangkat tangan dan menjawab, ya Rasul, saya tahu rumahnya Sya'ban. Kemudian kata Rasulullah, baiklah, setelah kita selesai zikir, doa, mari kita sama-sama berkunjung bersilaturahim ke rumahnya Sya'ban. Ternyata perjalanan cukup jauh, 1 jam lebih Rasulullah dengan para sahabat baru sampai di rumahnya Sya'ban. Kemudian Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam dan keluarlah seorang wanita parubaya sambil menjawab salamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, "Ukhti, adakah Sa'dan di dalam rumah?" Kemudian sang wanita ini menjawab sambil menangis, "Ada ya Rasul." "Kenapa engkau menangis?" "Suamiku tadi sebelum subuh telah berpulang ke rahmatullah." Serempak Rasulullah dengan para sahabat kemudian mengucapkan kalimat istrinya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka Rasulullah dipersilakan masuk, sahabat juga demikian. Rasulullah kemudian memerintahkan kepada para sahabat untuk mengurus jenazah Sa'dan ini, dimandikan, dikafani, disolatkan sampai selesai dimakamkan. Selesai prosesi pemakaman, lalu kemudian istrinya Sa'dan ini bertanya, "Ya Rasul, bolehkah saya bertanya?" "Oh tentu, boleh." Kemudian istrinya Sa'dan itu bertanya, "Ya Rasul, saya heran ketika saat suamiku mengalami sakaratul maut, kemudian suamiku berteriak dengan 3 teriakan yang cukup keras. Teriakan yang pertama, 'Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi?' Teriakan yang kedua, 'Aduh, kenapa tidak yang baru?' Dan teriakan yang ketiga, 'Aduh, kenapa tidak semuanya?' Itu yang saya dengar ya Rasul, 3 teriakan dari almarhum suamiku. Kenapa begitu ya Rasul?" Kemudian Rasulullah tertunduk. Tidak lama kemudian Rasulullah membacakan surah Qaf ayat ke-22. "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Kata Nabi kepada istrinya almarhum Sa'dan ini menjawab, "Ukhti, sesungguhnya ketika suamimu Sa'dan mengalami sakaratul maut dan berteriak dengan 3 teriakan itu, sesungguhnya ketika itu Allah membuka mata hatinya Sa'dan, sehingga ketika itu Sa'dan melihat apa yang Allah perlihatkan sebagian dari perjalanan hidupnya Sa'dan." Kata Nabi, "Ukhti, ketika almarhum berteriak, 'Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi?' Maka kata Nabi, ketika itu Allah memperlihatkan kepada Sa'dan, sehingga saat sakaratul maut Sa'dan melihat bagaimana setiap waktu sholat Sa'dan senantiasa pergi pulang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Bahkan di waktu yang tertentu Sa'dan juga suka melakukan ribat. Ribat artinya menunggu waktu sholat setelah selesai sholat. Dari maghrib ke isya jaraknya sangat dekat, sementara jarak rumah Sa'dan sangat jauh. Maka seringkali Sa'dan antara maghrib dan isya sering melakukan yang namanya ribat, menunggu waktu sholat setelah selesai sholat. Maka ketika itu kata Nabi, Allah perlihatkan sebagian kecil keindahan surga kepada Sa'dan. Itulah yang membuat kenapa Sa'dan berteriak, 'Aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi?' Kata Nabi, andai saja jarak rumah Sa'dan lebih jauh lagi dari masjid, maka tentu Allah akan memperlihatkan indahnya surga kepada Sa'dan jauh lebih lama lagi. Lalu kemudian kata Nabi, ketika almarhum berteriak, 'Aduh, kenapa tidak yang baru?' Maka kata Nabi, Allah buka mata hatinya Sa'dan, diperlihatkan sebagian perjalanan hidupnya Sa'dan. Ketika itu kata Nabi, Sa'dan melihat saat dia akan keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat subuh, begitu pintu rumah dibuka, angin kencang menerka ataupun kena mengenai badannya dan sangat dingin cuaca ketika itu sampai menusuk ke tulang rusuknya. Maka Sa'dan kembali masuk ke rumah, kemudian membuka bajunya dan mengganti dengan baju yang baru.
lalu kemudian baju yang sebelumnya dipakai kembali sebagai baju pelapisnya, dan keluarlah Sa'd dari rumah berjalan menuju ke masjid. Maka di tengah perjalanan Sa'd kemudian bertemu dengan sahabatnya yang Sa'd melihat sahabatnya menggigil kedinginan. Maka tanpa pikir panjang kemudian Sa'd membuka bajunya yang luar sebagai baju pelapisnya dan diberikan ke sahabatnya. Maka karena perbuatan baiknya Sa'd, kata Nabi, kemudian Allah perlihatkan sekilas tentang indahnya surga kepada Sa'd. Itulah yang menyebabkan kemudian kenapa Sa'd berteriak, aduh kenapa tidak yang baru. Andai saja yang diberikan oleh Sa'd baju yang baru ke sahabatnya, boleh jadi kata Nabi Allah akan memperlihatkan indahnya surga kepada Sa'd lebih lama lagi. Lalu kemudian ketika almarhum berteriak, aduh kenapa tidak semuanya? Kata Nabi, ketika itu diperlihatkan oleh Allah, di mana di pagi hari ketika Sa'd akan sarapan dengan segelas air susu dan sepotong roti, kemudian ketika akan minum segelas air susu itu, terdengar di depan rumah ada yang menyampaikan salam, dan Sa'd tidak jadi minumnya. Lalu kemudian keluar dari rumah menjawab salam. Ternyata orang itu mengatakan, Tuhan, saya sebagai seorang musafir dalam keadaan lapar, barangkali Tuhan punya makanan, punya minuman. Maka tanpa pikir panjang Sa'd memperlihatkan masuk, mempersilahkan masuk kepada musafir itu, dan segelas susu kemudian sepotong roti dibagi dua oleh Sa'd, dan sama-sama sarapan ketika itu. Maka kata Nabi, karena perbuatan baiknya Sa'd ini, Allah memperlihatkan kepada Sa'd sekilas tentang indahnya surga. Itulah yang membuat kenapa kemudian Sa'd berteriak, aduh kenapa tidak semuanya? Andai saja segelas roti dan sepotong, andai saja segelas susu dan sepotong roti itu diberikan semuanya kepada musafir itu, boleh jadi kata Nabi Allah akan memperlihatkan indahnya surga kepada Sa'd jauh lebih lama lagi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa pesan moral dari kisah ini? Yang pertama, kisah ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita tentu akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas pasti akan merasakan yang namanya mati. Setiap kita yang hadir di tempat yang sama ini statusnya sama, sama-sama penunggu ajal. Setiap kita masing-masing punya jadwal waktu kematiannya, dan itu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dari kisah ini kita juga diingatkan bahwa setiap kita sebelum kematian tiba saatnya, ada proses yang akan mengawali sampai ruh dicabut dari jasad kita, yang disebut dengan proses sakaratul maut. Sebagaimana Allah mengingatkan di dalam surah Qaf ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dan sakaratul maut itu akan benar-benar datang, akan benar-benar terjadi dengan sebenar-benarnya. Artinya setiap kita yang bernyawa sebelum kematian tiba akan mengalami yang namanya proses sakaratul maut. Rasulullah SAW dalam hadisnya menggambarkan bagaimana sakitnya saat sakaratul maut. Digambarkan oleh Rasulullah bagaikan seseorang yang disayat dengan 300 sayatan pedang yang sangat tajam. Artinya sakaratul maut adalah ujian akhir yang akan dirasakan oleh setiap kita dengan sakit yang sangat luar biasa sakitnya. Maka Rasulullah pun mengajarkan doa kepada kita. Dari 10 doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita diajarkan agar meminta kepada Allah supaya diringankan saat kita menghadapi yang namanya sakaratul maut. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Dari 10 doa permohonan yang diajarkan Rasulullah, salah satunya kita diajarkan Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, agar kita memohon kepada Allah diringankan, ya, dihilangkan rasa sakit saat kita menghadapi yang namanya sakaratul maut. Dan yang terakhir dari kisah ini, pesan moralnya adalah agar kita terus istiqdad liyaumil ma'ad, mempersiapkan diri dengan berbekal amal untuk menghadapi kehidupan yang pasti, yaitu kehidupan akhirat. Hadirin rahimakumullah, mari kita manfaatkan sisa umur yang masih Allah karuniakan dengan terus fastabiqul khairat, meningkatkan amal-amal kebaikan, meningkatkan amal-amal ibadah, meningkatkan amal-amal soleh kita. Dan juga yang tidak kalah penting, bagaimana terus kita perbaiki diri kita dari kesalahan, dari dosa, dari maksiat, dengan kesungguhan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Kenapa kita harus mempersiapkan diri dengan berbekal amal? Karena saat kita mati, amallah yang akan kita bawa. Kenapa kita harus terus membersihkan diri dari dosa dengan bersungguh-sungguh taubat? Karena tidak ada yang akan membuat alam kubur kita gelap, sempit. Kita mendapatkan, na'udzubillah, mendapatkan adab kubur bukan karena kezaliman Allah, namun buah dari dosa, maksiat, kesalahan yang kita lakukan, yang kita tidak mau bersungguh-sungguh taubat kepada Allah. Kita diingatkan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa apapun bentuknya, kalau kita tidak mau bersungguh-sungguh tobat kepada Allah, fa innama yaksibuhu ala nafsi, maka dosa itulah yang akan mencelakakan bagi dirinya, baik saat ini di dunia, baik juga ketika masuk ke alam barzakh, bahkan nanti akan mendapatkan adab yang lebih besar lagi di kehidupan akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum.